Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa dahsyat, amin. Pada pagi hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan ibadah online di rumah masing-masing. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, segenap hidup kita untuk memuji nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mau naikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Oh,
Yesus, Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Nama-Mu terukir indah di dalam hati kami. Kami mau terus memuji, memuliakan nama di atas segala nama. Haleluya, Yes. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, tinggikan, ku agungkan selama. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Katakan, ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami mau memuji-Mu, kami mau mengagungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan, hanya Kau Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak terima pujian, Kau yang layak terima pengagungan. Haleluya, haleluya.
Yes. 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 Hanya nama Yesus. Nama Yesus yang kami tinggikan, tidak ada yang lain. Hanya namamu Tuhan. Kami mau muliakan karena Engkau yang layak terima pengagungan, terima hormat kemuliaan dari kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Yes. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya kami memuji Engkau Yesus. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya sekali lagi katakan, kami mau memujimu. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan. Hanya namamu saja yang kami muliakan, tidak ada yang lain Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Urapi kami dengan pengurapan yang dahsyat, yang luar biasa. Yang melayakkan kami untuk memuji, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menerima urapan yang baru yang daripada Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Ada sukacita surgawi mengalir di tempat ini. Amin. Kami mau terima kuasa yang daripada Tuhan. Kami mau terima urapan kuasa, sukacita yang daripada Tuhan turun di tempat ini. Baik di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara menyaksikan ibadah online. Pengurapan Allah tercurah bagi Bapak Ibu Saudara. Kami mau terima sukacita surgawi turun bagi saudara dan saya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelap. Terima sukacita, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita
surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Rimba sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilangkan. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Sekali lagi kita katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Haleluya, Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Sukacita surgawilah yang memampukan saudara dan saya untuk bertahan hidup sampai saat ini. Dialah yang memberikan gairah semangat untuk kita boleh melayani Tuhan, untuk kita terus dekat dengan Dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, kami rindu Roh-Mu mengalir atas hidup kami Tuhan. Pimpin hidup kami Tuhan. Hidup di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, hanya Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Menuntun langkah hidup kami Tuhan. Sesuai dengan pujian tadi, Kau selalu ada dalam hati kami Tuhan. Biarlah Engkau tinggal terus dalam hati kami Tuhan. Membimbing kami, menuntun hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami tetap berada di jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidup hingga menatapmu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Kami rindu Tuhan, dipenuhi oleh Roh-Mu yang baru Tuhan. Ku rindu setiap
hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh Yesus yang kami pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Haleluya. Kau Allah yang berdaulat. Pimpin kami Tuhan, kami perlu Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau yang berdaulat, Kau yang memimpin hidup kami berserah padamu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Raja di atas segala raja. Haleluya, yes, haleluya. Kami perlu Engkau Yesus Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Tanpa Engkau dalam hidup kami tidak mampu Yesus. Pegang tangan kami, tuntun langkah hidup kami Tuhan. Yes. Haleluya, 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 haleluya Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kau yang berdaulat atas hidup kami Yesus. Padamu kami serahkan segala-galanya ya Bapa. Yesus. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan. Amin, yes. Amin Tuhan, Kau yang berdaulat atas hidup kami, yes. Yes. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan Engkaulah Tuhan, haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Raja berdaulat atas hidupku, ku berserah.
berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari sekali katakan berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas Hidupku, ku berserah. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami, berdaulat di tengah-tengah bangsa ini. Rancangan-Mu itu indah buat setiap kami. Dan hari ini kami bersyukur karena kami boleh kembali datang menghampiri-Mu Tuhan. Untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Untuk kami mengagungkan Engkau. Kami terlalu percaya bahwa Tuhan ada dan melawat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Baik kami yang di rumah maupun kami yang ada di gereja. Kami percaya kami merasakan kehadiran kuasa-Mu Tuhan. Nyata melawat setiap kami. Kami mau siapkan hati kami. Saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu tidak pernah berubah. Dan biarlah firman-Mu berdaulat atas setiap kehidupan kami. Ketika kami mendengar, kami sungguh-sungguh membuka dan meresponi setiap firman-Mu. Sehingga setiap firman Tuhan bukan hanya kami dengar. Tapi sungguh-sungguh firman Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup kami. Yang terus kami akan lakukan dengan penuh sukacita. Karena kami percaya bahwa ketika kami meresponi firman-Mu, kami percaya firman-Mu terus yang akan menuntun dan memimpin langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari urapi kami semua. Mari urapi hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya mengucapkan semua kita siap untuk menikmati firman Tuhan, baik kita yang di rumah, jemaat Tuhan, dan semua yang mengikuti acara live streaming hari ini. Saya percaya semua kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Hari ini saya mau memberikan satu tema firman Tuhan, yaitu membangun kebiasaan yang kuat. Saudara, penyebaran COVID-19 dalam setiap aktivitas kegiatan kita, baik mungkin dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas di rumah, dimanapun, terutama juga dalam ibadah kita harus menerapkan yaitu adaptasi kebiasaan baru. Saudara, saya percaya di dalam Tuhan pun saya yakin Tuhan ketika memilih kita sehingga kita menjadi anak-anaknya, Tuhan juga mau setiap kita sebagai umatnya, kita juga harus menerapkan bagaimana kita melakukan kebiasaan kita sebagai warga kerajaan surga, sebagai ciptaan-ciptaan yang baru. Dan kita harus membangun kebiasaan yang kuat sebagai anak-anaknya, sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan sudah memilih kita menjadi ciptaan yang baru dan kita harus tampil berbeda di tengah-tengah dunia ini. Orang bisa akan melihat kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita adalah warga kerajaan surga. Saudara, pada dasarnya kita tidak terlahir dengan kebiasaan. Namun kitalah yang membentuk kebiasaan. Jadi sekali lagi, ketika kita lahir, kita tidak lahir dengan kebiasaan. Karena kebiasaan itu harus kita sendiri yang membentuknya. Kebiasaan adalah sebuah perilaku yang dilakukan secara rutin di dalam setiap kehidupan kita dan perlu direncanakan. Itulah sebabnya kalau kita hari ini menerapkan adaptasi kebiasaan baru, demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga harus menerapkan, membentuk
satu pola kebiasaan yang kuat di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan. Karena kita adalah ciptaan-ciptaan yang baru. Dan Tuhan katakan kita ini adalah warga kerajaan surga. Dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh. Dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Saudara, kalau kita membaca kitab Filipi ini, firman Tuhan berkata begini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya kehidupan kita harus punya pola hidup sesuai kebiasaan, sesuai apa yang firman Tuhan ajarkan. Sesuai dengan Injil Kristus. Paulus katakan supaya ketika aku melihat, aku datang, aku melihat, dan aku tidak datang, aku mendengar bahwa jemaat Filipi adalah jemaat yang teguh berdiri di dalam iman. Dan itu yang Tuhan katakan. Dan ternyata Tuhan mau sebagai anak-anaknya kita hidup berpadanan. Artinya berpadanan, kita harus hidup sikap kita, perilaku kita. Harus sesuai dengan kebiasaan, pola hidup warga kerajaan surga. Kita harus menerapkan prinsip kita yang ada di dalam Kristus. Kita adalah warga kerajaan surga. Artinya kita harus menunjukkan dan memperlihatkan bagaimana hidup dalam pola kebiasaan sebagai warga kerajaan surga. Dan itu yang Tuhan mau nyatakan hari ini buat kita. Pertanyaannya begini, masihkah kita memiliki kebiasaan yang sesuai dengan kerajaan Allah? Bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita tahu bahwa Allah memanggil kita, memilih kita. Katakan rencana. Dan rencananya apa? Kita harus hidup sesuai pola warga kerajaan Allah. Saya percaya apapun yang Tuhan izinkan, kalau kita melihat pandemi COVID-19, saya percaya di dalamnya Allah turut bekerja. Paling tidak, hal yang pertama yang positif yang hari ini kita dapatkan, kita sekarang bisa berhidup pola hidup kita sehat, betul? Makan juga sehat, kita berolahraga, kita menjaga kesehatan dengan kebiasaan untuk mencuci tangan. Lalu hal-hal yang lain yang kita terapkan menjadi protokol kesehatan. Tapi saya percaya juga dalam pengiringan kita kepada Tuhan, apapun situasi yang sulit, saya percaya di dalamnya Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya apa? Supaya kita anak-anaknya, kita membangun satu pola kebiasaan sebagai orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan itu yang Tuhan mengatakan hari ini. Tuhan mau kita memiliki satu pola atau kebiasaan, membangun kehidupan kebiasaan yang kuat sebagai anak-anaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, kebiasaan adalah sesuatu yang asli yang keluar dari dalam diri kita. Kita tahu kebiasaan akan terbangun sehingga menjadi pola hidup dan akhirnya menjadi karakter. Dan kalau kita renungkan tujuan kita dipilih, tujuan Allah menyelamatkan kita. Coba kita baca dalam Roma 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Lalu ayat yang 29 sebelumnya,
Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, Allah memilih kita punya rencana. Katakan rencana. Dan rencananya adalah apa? Supaya kita punya pola hidup yang serupa dengan Kristus. Artinya pola hidup kita harus sesuai dengan gambaran Kristus. Dan ini yang harus kita rindukan sebagai anak-anaknya. Ini harus menjadi bagian hidup kita. Membiasakan kebiasaan sebagai umat yang terus dibentuk, diperbaharui, menjadi serupa dengan Kristus. Dan ternyata Tuhan membentuk itu dengan berbagai cara, betul? Allah turut bekerja dengan segala perkara. Dengan kesulitan, dengan tantangan, lewat firman Tuhan, lewat teguran, lewat banyak hal. Tujuannya untuk apa? Supaya kita punya pola, membangun kebiasaan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Kita dipanggil karena Tuhan punya rencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang psikolog dia pernah berkata begini, menghentikan sebuah kebiasaan berarti membentuk kebiasaan baru. Sebuah respon yang baru yang lebih kuat. Saudara, kalau kita sadar bahwa kita adalah ciptaan yang baru, kita anak-anaknya, itu artinya kita harus untuk membentuk kebiasaan yang baru, kita harus menghentikan apa yang lama kita kerjakan dan kita harus membangun satu pola kebiasaan yang baru yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertanyaannya pagi hari ini, mengapa harus memiliki kebiasaan yang baik? Kita harus membangun kebiasaan yang kuat, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana buat hari depan kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan punya rancangan buat hidup kita. Dan ternyata kebiasaan yang kita buat hari ini, itu menentukan hari esok masa depan kita. Kita percaya bahwa hari esok itu sangat penting, betul? Hidup kita berjalan, Alkitab katakan, Rasul Paulus katakan kita harus berlari mengarahkan kepada tujuan panggilan surga. Kita nggak boleh melupakan, kita harus melupakan apa yang di belakang kita. Artinya kita harus menatap ke depan. Karena Tuhan mau kita menatap hari esok. Dan hari esok itu sangat penting buat hidup kita. Dan ternyata saudaraku, mengapa kita harus membangun kebiasaan yang kuat, yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kebiasaan yang kita buat itu akan menentukan hari esok dalam hidup kita. Apa yang kita lakukan hari ini menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Betul? Minta maaf. Saya kasih contoh. Orang yang dari kecil merokok, punya kebiasaan merokok. Saya yakin, nanti di masa tuanya ada akibat. Betul enggak? Ada kebiasaan yang tidak baik. Kalau kita punya pola, kita selalu tidur larut malam, kurang tidur atau mungkin melek malam gitu. Jangan berpikir apa yang kebiasaan yang kita lakukan itu tidak punya pengaruh. Tapi nanti, karena ternyata akibat itu tidak terjadi secara instan. Betul ya? Tapi secara apa? Bertahap. Beberapa kurun waktu baru kita rasakan, kenapa seperti ini? Oh, itu kebiasaan yang kita lakukan. Yang kita nggak sadari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Kita berpikir hari ini kita lakukan, toh nggak ada akibatnya. Tapi ternyata kenapa kita perlu membangun kebiasaan yang kuat di dalam Tuhan? Karena percayalah apa yang kita lakukan hari ini menentukan masa depan kita. Ya Tuhan katakan hari ini buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk di dalam hidup kita. Mari kita mau belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mari kita masuk membangun pola kebiasaan yang kuat sebagai warga kerajaan surga. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak-anaknya. Kita dipilih dan kita menjadi warga kerajaan surga. Dan kita harus hidup sesuai dengan warga kerajaan surga. Memang kita belum ada di surga. Tapi kita sudah ditetapkan menjadi warga kerajaan surga.
Tadi pujian memberkati kita. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saudara, kalau kita warga kerajaan surga, kita tahu sebagai warga kerajaan surga, firman Tuhan sudah katakan apa yang kita lakukan di surga. Memuji dan menyembah Dia. Yang kita lakukan hari ini adalah apa? Kita harus punya kerinduan. Tuhan, saatnya telah tiba sekarang Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita harus membangun kebiasaan sebagai warga kerajaan surga. Jangan alergi untuk memuji Tuhan. Tuhan ciptakan kita, Rigoran katakan, salah satunya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itu rancangan Tuhan buat hidup kita. Artinya kalau kita ingin membangun kebiasaan yang kuat, adalah kita mau membangun penyembahan yang kuat. Dimanapun kita berada, mari kita berikan waktu untuk menyembah Tuhan. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Tuhan mau kita datang untuk memberikan waktu kita, hidup kita. Untuk katakan Tuhan engkau layak untuk disembah. Dan itulah kebiasaan yang kuat sebagai warga kerajaan surga. Saya percaya dalam pujian penyembahan Tuhan hadir. Tuhan nyata dan Tuhan senang untuk disembah. Tuhan senang diagungkan. Dan Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya, kita harus membangun pola kebiasaan yang kuat sebagai penyembah-penyembah yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan itu yang Tuhan katakan hari ini. Kita harus membangun pola hidup yang kuat sebagai warga kerajaan surga. Kebiasaan-kebiasaan rohani yang menyenangkan hati Tuhan. Sesuai dengan panggilan kita. Kita tahu sebagai anak-anaknya. Kita harus mengambil satu keputusan. Jika kamu ingin memilih kebiasaan burukmu hari ini. Karena rasanya lebih menyenangkan. Mungkin ketika kita lakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik sepertinya lebih menyenangkan. Rasanya sepertinya tidak ada akibat. Tetapi ingatlah bahwa setiap hal yang kamu lakukan hari ini akan memiliki dampak bagi hidup kita di masa depan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita dapat membangun kebiasaan rohani yang kuat? Mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Daniel. Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Tolong garis bawahi. Seperti yang biasa. Kita belajar dari seorang yang bernama Daniel. Untuk membangun kebiasaan yang kuat dibutuhkan konsisten. Katakan konsisten. Kata yang dipakai di sini dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta apa? Memuji, menyembah Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Kalau kita ingin membangun kebiasaan yang kuat sebagai warga kerajaan surga, dibutuhkan sebuah konsisten. Dalam ayat ini dikatakan, Daniel tetap berdoa, tetap mengucap syukur kepada Allahnya. 3 kali sehari dia lakukan. Kita mungkin kebiasaan kita 3 kali makan, betul ya. Pagi, siang, sore atau malam. Tambah lagi ada 4 malam kalau kelaparan. Dan kita sering berkata bahwa makan itu penting. Setuju? Kita harus memperhatikan pola makan kita karena teratur dengan baik makan pagi, siang, dan sore atau malam.
Rasanya kalau kita nggak makan bisa kerusuhan. Kampung tengah bisa berontak. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita menyadari sebagai warga kerajaan surga? Pernahkah kita berpikir bahwa ada kebutuhan yang penting juga yang harus menjadi perhatian kita? Kita harus membangun satu kebiasaan yang kuat, yaitu dengan konsisten. Katakan konsisten. Untuk kita menyediakan waktu sebagai warga kerajaan surga. Seperti yang Daniel lakukan, dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Artinya buat Daniel, berdoa menyembah Tuhan itu menjadi gaya hidup, lifestyle-nya dia yang tidak bisa dipisahkan. Walaupun, minta maaf, ada tantangan. Mungkin tantangannya berbeda dengan sekarang. Ini ada surat perintah, larangan. Sekarang tantangan buat kita nggak boleh ibadah hari Minggu. Karena, bukan nggak boleh, sementara di mungkin beberapa gereja, sementara beberapa bulan kemarin kita nggak boleh beribadah bersama-sama. Apakah dengan tantangan itu berkata, ya udahlah kita nggak perlu komitmen konsisten untuk beribadah, karena kan dilarang. Saudara, apapun tantangannya, kita mau tetap beribadah, kita mau tetap menyembah Tuhan, amin. Kita harus membangun pola kebiasaan bahwa ibadah itu sangat penting. Berdoa menyembah Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan itu sangat penting. Dan dibutuhkan sebuah konsisten. Saudara, konsisten adalah kunci membentuk kebiasaan baru. Tanpa konsisten, sama saja kita tidak mungkin akan memiliki satu kebiasaan yang kuat sebagai warga kerajaan surga. Banyak orang gagal membentuk sebuah habit atau kebiasaan karena tidak sabar. Kebiasaan baru itu perlu dilakukan secara konsisten. Menurut John Maxwell dalam buku kepemimpinannya, kalau tidak salah, selama 21 hari ketika kita lakukan, kita biasakan dalam 21 hari lakukan apa yang menjadi habit kita. Mungkin kita bangun jam 5, komitmen jam 5. Ya, kita akan lakukan terus secara tidak sadar. Kita setiap jam 5 kita. Kenapa hidup kita nggak pernah berubah? Kalau bangun harus dibangunin. Mau ibadah kita terlambat. Kenapa? Karena kita tidak membangun habit. Kita merasa, udahlah. Dan itu harus kita buat satu komitmen. Dengan konsisten kita lakukan. Tidak mudah memang, tapi saya katakan begini. Kalau kita melakukan dengan konsisten, sadar atau tidak sadar, itu kita akan alami bahwa kita punya pola kebiasaan yang baru. Ketika kita beribadah pun, kalau kita punya pola kebiasaan itu tidak terlambat, itu akan terjadi buat hidup kita. Betul? Setuju? Dan itu butuh konsisten. Jangan begini, kalau diingatkan baru bangun, baru bisa. Tapi ketika nggak diingatkan, akhirnya seperti itu yang kita rasakan. Kenapa? Karena kita tidak punya pola yang kita bangun secara konsisten. Kita harus membangun pola kebiasaan yang kuat sebagai anak-anaknya. Sebagai warga kerajaan surga. Bahwa kita layak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biar Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dan Daniel tahu, dia ada tantangan. Dia tahu ancamannya, mungkin jabatannya akan akan diambil. Tapi Daniel, dia lebih mementingkan untuk punya konsisten. Membangun kebiasaan untuk berdoa 3 kali. Menyembah Tuhan, beribadah, berjumpa dengan Tuhan, Raja di atas segala raja. Dan itu yang harus menjadi juga pola kebiasaan yang kuat yang kita bangun sebagai umat Tuhan. Bukan hanya itu, bukan hanya konsisten, tapi dibutuhkan sebuah komitmen, katakan komitmen. Saudara, cara kebiasaan kerajaan Allah harus kita lakukan setiap hari dengan apa? Sebuah komitmen. Komitmen itu bicara perjanjian, betul? Betul ya? Ada perjanjian kedua belah pihak. Kalau kita lakukan dengan komitmen, itu artinya kita merasa bahwa kalau kita nggak lakukan, kita melanggar. Kalau kita nggak merasa punya komitmen, ya ketika kita tidak lakukan, kita nggak merasa berdosa, betul? Santai-santai aja datang. Kenapa? Karena nggak ada komitmen.
Untuk kita membangun kebiasaan yang kuat sebagai keluarga kerajaan surga, kita harus punya komitmen, bukan hanya konsisten, tapi komitmen. Ini adalah satu perjanjian kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kami adalah warga kerajaan surga. Saya harus punya pola warga kerajaan surga. Dan itu sebuah komitmen yang harus kita bangun. Dan ketika kita punya komitmen, saya percaya pola kebiasaan itu akan menjadi habit yang kita lakukan. Dan itu akan menjadi gaya hidup kita sebagai warga kerajaan surga. Kalau kita punya komitmen Tuhan, dalam melayani Tuhan, dalam beribadah, saya enggak mau asal-asalan. Saya mau memberikan yang terbaik. Ini komitmen saya Tuhan. Saya percaya sampai kapanpun komitmen itu akan kita pegang dan kita bangun. Sehingga kita selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan. Amin. Dan itu yang Tuhan mau katakan hari ini. Tadi malam saya sampaikan juga kepada anak-anak muda. Kita anak-anak muda, kita kan yang usia 30 sampai 45, usia produktif diizinkan untuk beraktivitas lebih daripada orang tua dan anak, betul? Bukan berarti itu kebebasan buat anak-anak muda. Tapi tetap harus jaga kebiasaan. Karena firman Tuhan mengatakan pergaulan yang jahat merusak kebiasaan yang baik. Betul? 1 Korintus 15 ayat 33. Ketika kita bergaul dengan orang yang tidak tepat, itu akan mengubah kebiasaan kita. Secara khusus, mungkin kita berpikir, saya kan sehat. Orang-orang muda mungkin dalam kondisi sekarang kita sehat. Karena imun kita mungkin lebih kuat dari anak-anak dan orang tua. Tapi bisa mengatakan jangan sampai kita OTG. Orang tanpa gejala. Mungkin kita sehat, tapi dengan hadir kita, orang lain terpengaruh. Kita mau menjaga keselamatan kita bersama, keselamatan kita, keselamatan orang-orang kita atau teman-teman kita, atau juga keselamatan kita bersama. Artinya kita harus menjaga kebiasaan kita. Dalam kita bergaul juga. Dan Tuhan mau dibutuhkan sebuah komitmen. Dalam pelayanan, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Daniel, bukan hanya Daniel, kita lihat rekan-rekan Daniel, Sadra, Mesra, dan Abednego. Luar biasa komitmennya. Ketika harus masuk dapur perapian. Sadra, Mesra, Abednego. Kalaupun Tuhan tidak menolong. Dikatakan apa yang dikatakan Sadra, Mesra, Abednego? Aku tetap akan apa? Menyembah, beribadah kepada Tuhan Raja yang dia imani. Dan itu yang harus juga menjadi komitmen kita. Amin. Amin. Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya. Kita harus punya konsisten dan komitmen. Dan saudaraku, untuk memiliki pola hidup, kebiasaan yang kuat itu perlu dilatih. Latihan. Alkitab katakan latihan badani itu terbatas, tapi ibadah berguna bagi hidup sekarang maupun hidup. Maksud dari ayat ini adalah dalam beribadah pun, dalam mengikut Tuhan kita perlu dilatih. Dalam pelayanan, dalam pengiringan kita. Kita perlu melatih kebiasaan sebagai warga kerajaan sorga. Dan itu harus dimulai di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya rindukan ini menjadi berkat buat kita. Milikilah kebiasaan kerajaan Allah yang kuat. Dimulai dari setiap pribadi kita. Dimulai dari keluarga, dimulai dari pekerjaan, dimulai dalam mungkin komunitas. Karena saudara, mengubah kebiasaan akan membuat kita mendapatkan karakter. Saudara, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Karakter yang baik muncul dari kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik muncul karena kita memiliki pemahaman yang baik. Memahami siapa diri kita. Saya percaya kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Kita umat yang sudah dipilih dan dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Saya percaya itu akan menjadi satu pemahaman buat kita dimanapun kita berada. Kita akan tampil sebagai warga kerajaan surga. Kita nggak lupa identitas kita. Kata kita memahami bahwa kita sudah dipilih. Kita sudah diselamatkan. Dan Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita. Menjadi warga kerajaan surga. Sehingga kita tidak berbuat seenaknya kita. Tapi kita menyadari bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Ketika kita punya pemahaman seperti itu, pikiran kita akan baik. Dan ketika pikiran kita baik,
saya percaya itu akan menjadi karakter buat hidup kita. Tuhan mau kita harus punya karakter seperti Kristus. Karena Tuhan mau kita diubah menjadi serupa dengan Kristus. Perenungan buat kita hari ini. Kebiasaan rohani apa ya yang kuat yang kita lakukan di hari-hari kita, hari-hari ini? Apakah kita telah membangun kebiasaan yang kuat sebagai warga kerajaan surga? Atau kita tidak memiliki kerinduan atau komitmen dan tidak konsisten sebagai warga kerajaan surga? Sebagai umat yang sudah dipilih. Dan Tuhan mau siapapun kita, mari hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga ketika aku datang, aku melihat, aku tidak dengar, aku mendengar bahwa kita orang-orang yang hidup sesuai dengan panggilan. Warga kerajaan surga. Umat yang dipilih sesuai dengan rencananya. Saya rindu ini menjadi berkat hari ini. Bersamaan dengan pandemi COVID-19. Mari kita mau bangun bersama-sama pola adaptasi kebiasaan baru. Sebagai warga Provinsi Jawa Barat. Tapi sebagai umat Tuhan. Sebagai warga kerajaan surga. Ada hal yang harus juga kita bangun. Kita harus menjadi ciptaan-ciptaan yang baru. Warga kerajaan surga. Mari bangunlah kebiasaan yang baru sebagai umat Tuhan. Untuk punya kerinduan dengan konsisten dan komitmen. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran, bukan dengan kuat, namun karena katakan Yesus yang ku pegang, katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat, hidupku ku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat hidupku ku berserah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, membangun kebiasaan yang kuat sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anaknya, sebagai warga kerajaan surga, harus keluar dari hati dengan satu pemahaman bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita orang-orang yang sudah dipilih dari sekian banyak umat di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan. Dan kita yang spesial di mata Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita sesuai dengan rencananya. Sesuai dengan panggilannya. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu tidak bisa terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada yang instan. Itu perlu kita bangun dengan sebuah konsisten dan komitmen. Dan pagi hari ini jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, mari bangun satu komitmen. Dengan pemahaman bahwa Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat hidup kita. Karena kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak-anaknya. Kita warga kerajaan surga.
milikilah satu kebiasaan yang kuat untuk terus memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat hidup kita, waktu-waktu kita. Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel. 3 kali sehari dia berdoa. Dia menyembah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Jadilah kita juga seperti orang-orang yang punya komitmen dan konsisten. Sehingga lewat hidup kita, Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Saudara yang rindu, mari angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, kami mau membangun suatu kebiasaan yang kuat. Sehingga itu menjadi karakter dalam hidup kami. Sehingga kami terus diperbaharui. Mari kita minta Roh Kudus memampukan kita. Firman-Nya terus menolong kita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku berserah. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Dia Allah Tuhan Raja di atas segala raja. Dialah Dia yang berdaulat atas hidup kita, membentuk kita, memperbarui hidup kita. Haleluya. Ku berserah. Katakan berdaulat atas hidupku. Ku berserah. Berdaulat hidupku berserah. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan buat kami. Engkau memilih kami. Engkau memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami adalah warga kerajaan surga. Dan Tuhan rindu hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus. Tuhan mau kami terus dibawa untuk terus membangun kehidupan kebiasaan yang kuat sebagai umat Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh firman-Mu yang terus memimpin kami. Untuk kami terus berlatih, berjuang. Ini kami Tuhan, bentuk kami Tuhan. Sehingga kami terus memiliki komitmen yang kuat. Pemahaman yang sungguh bahwa kami adalah umat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami boleh tampil menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Kami menjadi ciptaan-ciptaan yang baru Tuhan. Yang lama berlalu dan yang baru sudah datang. Sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami rindu Tuhan. Kami belajar seperti Daniel. Tampil di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Daniel tetap punya konsisten dan komitmen. Di tengah-tengah tantangan tetap punya komitmen yang tinggi. Untuk tetap menyembah Tuhan. Untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Biar itu menjadi kebiasaan yang kuat yang harus kami miliki. Apapun tantangan yang kami hadapi, kami tidak meninggalkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadikan kami jemaat yang kuat, yang terus berbuah-buah banyak. Dengan pimpinan kuasa dan Roh Kudus, kami tahu kami dimampukan untuk itu Tuhan. Ini kami umat-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Biar Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ibadah ini di gereja, dan juga yang di rumah. Semua kami dilawat oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kita semua yang diberkati. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Berapa banyak jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan? Boleh
dimulai pukul 7 malam. Hari Selasa, ibadah doa dan puasa. Jangan lupa setiap jemaat diundang kembali untuk boleh mengikuti acara dimaksud. Kemudian hari Jumat, kita akan tetap mengadakan ibadah kerabat secara luar biasa ya. Diadakan juga di gereja di tempat ini dan juga bisa mengikuti di rumah masing-masing melalui live streaming Facebook. Dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu itu ada ibadah luar biasa juga yang dilaksanakan oleh youth di tempat ini dengan hashtag Be Generation ya. Jangan lupa setiap kaum muda di tempat ini dan kaum muda yang ada di rumah boleh mengikuti ibadah youth pada hari Sabtu mendatang dimulai pukul 6:30 malam. Ya, itulah sepekan kegiatan gereja kita sepanjang minggu ke depan. Dan minggu ini juga bersyukur secara dahsyat luar biasa ada salah satu jemaat kita, saudari kita yang berulang tahun pada tanggal 6 Juli 2020 yaitu saudari Belinda Ignacia Lumondo. Ya, Tuhan Yesus memberkati, kiranya saudari Belinda boleh senantiasa sehat selalu dan dipakai Tuhan secara dahsyat dan luar biasa baik di kuliah maupun di kehidupan pelayanan dan menjadi anak yang takut akan Tuhan senantiasa. Demikian sepekan kegiatan gereja GKRI Berea yang boleh disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan ku bersyukur. Bersyukur. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin ibadah kami hari ini. Dan kami bersuka cita karena Tuhan melawat kami. Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Baik kami yang ada di gereja maupun kami yang masih ada di rumah beribadah secara live streaming online Tuhan. Tuhan melawat setiap kami. Tuhan memberikan sukacita buat kami. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk rancangan-Mu yang indah buat kami. Kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah umat pilihan-Mu. Kami terus bersinar. Kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu. Secara khusus kami berdoa untuk di minggu ini ada yang berulang tahun. Saudara Belinda, Tuhan Ignacia, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati saudari ini Tuhan. Biarkan Tuhan terus memakai kehidupannya yang mudah. Dan masa depannya gilang gemilang di tangan Tuhan. Biarkan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi. Lewat talenta, kemampuan yang ada. Semua karunia yang ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga buat setiap umat-Mu Tuhan hari ini. Kami percaya, saudara kami yang sakit. Tuhan kami terus berdoa, biar Tuhan yang menyembuhkan. Hamba-Mu Pak Amos, juga Bapak Mustaqim Tuhan. Terus kami minta mujizat-Mu. Biarkan kekuatan-Mu melimpah. Kesehatan-Mu melimpah. Bagi setiap saudara kami umat-Mu yang mengalami tubuh yang lemah. Berdoa untuk anak-anak kami yang akan kembali masuk dalam aktivitas sekolah mereka. Walaupun masih secara daring Tuhan, PJJ. Kami tahu Tuhan, Tuhan akan menolong anak-anak kami
Sehingga dalam sekolah mereka boleh menangkap semua proses pembelajaran jarak jauh itu dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak kami tetap memiliki masa depan yang baik. Walaupun situasi tidak baik, tapi kami tidak khawatir. Karena kami tahu Tuhan merancangkan yang terbaik bagi anak-anak kami. Masa depan yang gilang gemilang. Dalam nama Yesus. Memberkati dengan kekuatan kesehatan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa bagi bangsa ini. Kami ucapkan berkat. Kami tahu Tuhan, bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan. Belas kasihan-Mu Tuhan nyatakan. Pemimpin kami yang paling atas, Bapak Presiden, sampai yang paling bawah sekalipun. Tuhan berikan hikmat untuk boleh mengelola, mengatur bangsa ini. Dalam hikmat Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu, belas kasihan-Mu atas bangsa ini. Kota kami, negeri kami Tuhan, diselamatkan, dipulihkan, diubahkan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah engkau dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang daripada Allah yang adalah Bapa kita akan terus dicurahkan dalam kehidupan keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, lumbung-lumbungmu, adonanmu diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil. Anak-anakmu, keluargamu, semua pelayananmu, kehidupan rohanimu akan terus diberkati oleh Tuhan. Dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, kita sudah menyaksikan video tutorial pelaksanaan ibadah dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan demi kita masuk dalam kebiasaan baru dalam pencegahan penularan COVID-19. Saya berharap semua kita berdisiplin, tetap menjaga dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga kita bersama-sama bisa menjaga keselamatan kita, keselamatan rekan-rekan kita, dan keselamatan kita bersama. Saya percaya dengan kita berdisiplin, kita masuk dalam kebiasaan baru melalui protokol kesehatan, kita bisa tetap melaksanakan ibadah di tempat ini dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.